Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, pasti teman-teman sudah menunggu munculnya suara anak Medan. Anak Medan bersuara. Bagaimana teman-teman? Apa kabarmu? Pasti sehat ya, apalagi kalau anak Medan bersuara sudah on air dengan gaya Bataknya. Horas, salam perjuangan. Teman-teman, kemarin saya ada mendapat satu masukan komentar yang sangat luar biasa ya, dari @petpod ya, 1 jam yang lalu. Sahabat kita ini meminta ketika setiap closing upload video saya, baiknya kalau boleh usulan ya, diberitahukan teman-teman, slogan semboyannya salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas usulan teman-teman. Pasti akan saya closing dengan apa yang teman-teman minta. Dan saya juga agak sedikit menyenggol channelnya Suara Hati ya, Suara Kebenaran. Teman-teman, silakan aja berkomentar. Saya juga tidak larang. Bahkan saya akan like, walaupun itu tidak searah dengan saya. Tapi perlu kami tegaskan, perlu saya tegaskan, perihal tentang sudah diketahui jejak digital saya dan hati-hati di penjara. Bagi saya, penjara itu bukan akhir dari hidup, tapi akhir dari hidup adalah pertobatan, permohonan maaf, bukan kebohongan. Apalah guna kita hidup bergelimang harta kalau harta tersebut kita dapat dari cara yang tidak baik. Bagaimana? Sependapat gak teman-teman? Jadi silakan berkomentar. Saya akan layani dengan like yang setiap Anda komentar. Baik teman-teman, kali ini, pagi ini saya akan membawa teman-teman ke channel Tribun ya, karena ini kita mungkin sudah tahu Tribun ini sebentar A, sebentar B, sebentar C ya, namanya juga jurnalis. Tapi sepertinya setiap Tribun ini memberikan ulasan atau judul di thumbnailnya ya, seakan-akan menyudutkan seseorang gitu atau beberapa orang. Kalau memang hal tersebut seperti itu, janganlah dikatakan seperti ini ya, Roy Suryo dan kawan-kawan dinilai ganggu stabilitas politik. Itu thumbnailnya, atau saya tunjukkan teman-teman sebentar ya. Ini dia teman-teman ya, ini thumbnailnya ya. Jadi Tribun atau channel Tribun menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan dinilai ganggu stabilitas politik. Ada satu lagi teman-teman, sebentar. Kemudian terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, yang jelas tim dari Barreskrim kemarin gabungan ya dengan LHK, dan sepertinya juga ada dari SDM melakukan pendalaman. Tentunya kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi, sehingga kemudian apabila ada pelanggaran disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Saya kira itu dulu. Ini juga Tribun buat thumbnailnya bahwasanya Kapolri pasang badan jamin ijazah Jokowi lulus dari UGM asli. Ini dia teman-teman thumbnailnya. Artinya teman-teman ya, saya perhatikan ya, Tribun ini sebentar A, sebentar B, sebentar C, silakanlah. Namanya juga negara demokrasi ya. Namun kita tetap harus memberikan informasi itu utuh gitu. Artinya apa yang kita sebutkan di thumbnail seolah-olah kayak Kapolri lah tadi pasang badan, sementara Kapolri hanya menyebutkan bahwasanya Kapolri akan profesional atau presisi. Bagaimana teman-teman? Oke teman-teman, ini dia beritanya ya teman-teman. Dan kita kembali lagi bersama Rismon ketika mengacak-acak perpustakaan. Sebentar. Malioboro ini, Yogyakarta, kita live untuk menuju ke perpustakaan ya, perpustakaan di Malioboro. Katanya ada apanya, apa itu ya referensinya, pustakanya
Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Semoga nama Pak Jokowi ada ya di situ ya, sesuai dengan yang disebutkan Pak Dirtipidum. Apakah benar puasa atau pasa? Kalaupun ada, apakah benar sarjana kehutanan atau sarjana muda kehutanan? Kan begitu, ya kan? Inilah cek fakta partisipasi publik dalam memeriksa semuanya. Jadi kalau ada yang bilang, ini penyidik, sok penyidik. Memang siapa kau ngatur-ngatur saya? Ya, uang-uang saya juga ya. Ya, pergi sendiri. Ya kan? Transport sendiri, menginap sendiri. Ya, apalagi pengacaranya itu melarang-larang. Ya, katanya apa orkestrasi terstruktur. Memangnya siapa kau? Ya, jangan fitnah kalian. Ya, saya datang sendiri, biaya sendiri. Halo, selamat pagi dari Malioboro. Kita akan ke Wah, itu benar-benar kamera wartawan ya, Pak Janes. Saya profesi wartawan. Mana kartunya, Pak? Ya, ini nih. Mana coba? Tunjukkan. Wartawan senior. Nah, ditunjukkan dong. Ini kartunya asli. Kartunya asli, Asli. bukan palsu. Buka. Berani ditunjukkan ke publik. Berani. Ini. Oh. Ini Pak Michael nih, apakah ini? Asli nggak apanya? Oh ini Wartawannya? wartawannya asli. Asli ya, oke. Bahkan saya itu wartawan utama. Jadi kita itu ke sini bukan untuk meneliti, tapi mengcek and recheck. Oh, tugas wartawan tuh ya? Itu Pulang. social control. Oh. Apa kata Baris kita akan buktikan dulu ini. Oh. Kita akan ke kantor perpustakaan masalah koran kedaulatan rakyat. Jadi kalau pers memang tugasnya itu ya, Ya memang. tapi kalau publik juga kan bisa berpartisipasi kan? Ya bukan berpartisipasi lagi, memang wajar siapapun mengetahui ada perbuatan pidana, masyarakat wajib untuk memberitahukan, apalagi mencari kebenaran. Ayo. Horizontal. Oke. Ayo kita menuju ke sana. Ini Jalan Malioboro ya. Kalau kalian yang sering ke Malioboro pasti hafal lah ini jalan. Ini kan air. Ya kan, dikiranya nanti hoax, katanya buzzer-buzzer itu kemarin rekaman saya waktu dengan Pak Kasmujo ya kan, karena nggak ada wajah saya katanya hoax. Memang buzzer-buzzer ini ya, ada aja apanya, narasinya. Apalagi dibilang itu pengacaranya itu ya, harus orkestrasi lah, apalah, terstruktur lah, narasi lah. Kita kan partisipasi publik. Kalau Pak Janes dengan Pak Janes dan Pak Michael memang wartawan, tugas mereka investigasi. Kalau saya ya publik, partisipasi publik. Mana dia itu dia? Apanya? Jogja Library Center. Katanya sudah ada ya korannya ya. Mudah-mudahan adalah nama Pak Jokowi ya kan. Jangan sampai nggak ada. Tapi kita periksa apakah kehutanan, sarjana kehutanan atau sarjana muda. Nah itu dia, Jogja Library Center. Ayo. Tapi kalau live-nya horizontal ini sepi ya, yang nonton. Iya, lebih rame ini kan. Nggak tahu apa-apa. Iya. Saya ganti jadi vertikal dulu apa? Jogja Library Center. Oke, kita masuk dulu. Katanya ada, sudah ada. Lewat koneksi kita ya kan? Jogja Library Center. Permisi. Oh, mendaftar. Justru supaya populer Jogja Library Center-nya, supaya banyak mengunjungi gitu. Dua langsung sekalian aja lah ya sama istri saya. Belajar umum. Ini bersejarah ini. Bang Wisnu Sanipar menandatangani Nah, oke. perjanjian Jogja Library Center. Perwakilan mereka pers juga kok. Bikin namanya aja ya. Tunjukkan persnya. Dah. Oke, ini Jogja Library Center. Orang Jogja harus mengunjungi ya. Kalau nggak pernah berarti kurang gaul. Tapi di sini kita, di sebelah belakang. Oh, ini kedaulatan rakyat. ...2019, 2015, 2010, 2002, 97,
94, 95. Tunjukin ini. Oh ya, tolong pegang ya. Oh ya. Ini ku janganlah. Iya. Jangan dulu nih. Pakai kan. Tutup dulu, tulang, bentar. Tulang. Tutup, yuk, setokin. Bukan pemimpinnya tadi apa bilangnya? Oh, disuruh cari digitalnya ada. Ya nggak puas dong, soalnya kabur tadi. Bisa nggak di-copy yang digitalnya, Mbak? Oh, udah di-copy, kirimkan ke email. Jadi pemirsa, tadi sudah kita cari beberapa koran. Ya, Suara Karya nggak ada, Bernas juga nggak ada. Ya. Tahun 18 Juli 1980, Kompas juga tidak ada. Yang ada yang ditunjukkan di Tipidum itu untuk 18 Juli 1980 ternyata diamankan di pusat ya, Perpustakaan Jogja, dan perlu bersurat katanya, tapi nggak tahu ya bagaimana mengaksesnya. Terus yang ada adalah versi digital ya, 18 Juli 1980, tapi herannya di lembaran lain itu tegas ya. Kalau menggunakan alat yang sama kan harusnya kan tegas. Tetapi khusus daftar nama Mas Zougiem itu kok saya lihat kabur ya. Harusnya kan kalau di scan dengan alat yang sama harusnya ya nggak ada perbedaan ya. Ketika di zoom ya masih dapat itu karakternya mungkin ya. Harusnya karakternya bisa di zoom gitu loh. Kita sedang cek yang tahun 79 ini, Pak Michael lagi mencek tahun 79 puasa atau pasah ya. Ya, bisa jadi tidak diarsipkan karena belum tentu utuh diarsipkan. Bisa jadi ya lembaran lain hilang gitu loh, atau memang ada missing mekanisme pengarsipannya. Artinya yang kita temukan di sini memang nggak ada, yang ada di sini. Kalau koran utuhnya ya nggak tahu. Ya. Kalau di 79 pasa ya, 5 pasa. Senin Legi berapa nih? 30 Juli 1979, 5 pasa 1911. Begitu juga yang halaman lainnya ya. Nah, ini pasa kok ya. Tadi versi digitalnya puasa ya. Dan ke ebur. Ini ruah. Ya kan kita cuma Bukan bisa puasa, bisa pasar. Kenapa ini? Senin Legi 80 dan 81. 5 pasa 1911. 30 Juli 1979 ya. Kalau itu 81 Lek. Ini 79. Ya, 81 itu puasa. Pakai 23 puasa. Oh, itulah. Sabtu. Berarti tidak konsisten ya. Coba lihat. Tidak. Sabtu Legi 4 Juli 1981. 2 puasa 1913. Terus halaman lainnya juga begitu. Halaman lainnya pun begitu nih. Nah, random aja ya. 7 puasa. Berarti selama 2 tahun mereka itu error itu menulis. Kamis Legi 9 Juli 1981. 7 puasa 1913. Di tahun 81 pun puasa, tapi tahun 82 tadi sudah puasa lagi. 80 puasa semuanya. Jadi inkonsisten. Inkonsisten. Redaksi puasa. 1981 puasa. 1979 pasah. 82 pun puasa, Bro. Jadi jangan dibilang boleh puasa boleh pasar. Itu nggak benar itu. Ternyata mungkin percetakan kedaulatan rakyat ini kurang teliti. Ini saya kecewa juga pada kedaulatan rakyat. Iya, bagaimana? Gitu ya. Jadi tahun 1979 sorry ya, pasah. Tetapi yang 1981 puasa. Jadi tidak konsisten. Itu bukti dan harus kita terima ya. Ya, itu bukti. Bukti kita, itu. Kita kalau sudah ada bukti dan ditunjukkan, ya ini kita terima bukti ini. Gitu. Yang nggak mau ditunjukkan itu apa tuh, Pak Risman? Yang 1980. Yang nggak mau ditunjukkan sebelah sana itu. Ijazah mencalonkan diri sebagai presiden. Oh itu ya. Kalau nggak jadi presiden tuh apa diurusin? Jawab pos tadi nggak ada ya di sini ya. Soal pasar dan puasa. Yang tadi teleponnya tadi katanya mau apa? Meminta akses ke versi analog yang Juli 1980. Nanti kita minta. Tadi telepon kan? Oh enggak, tadi dia hanya memberikan akses untuk digitalnya aja. Akses digitalnya aja. Ya,
sudah dikirim, tapi yang analog kalau kita mau lihat ada di gerak. Harus datang ke sana, tapi bersurat dulu. Belum, nanti saya inikan deh, lagi. Ya. Mana sudah sampai? Capek ya, tinggal satu lagi. Kalau ada nggak? Itu artinya puasa menurut bahasa Indonesia. Ini harusnya bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia. Benar puasa. Salah nih. Tapi buktinya tahun 1979 puasa, tapi 1981 puasa. Jadi ada inkonsistensi kok ya. Jadi bukan berarti yang puasa yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu bentuk dari rekayasa, bukan berarti ternyata ada inkonsistensi. Pertanyaannya adalah kenapa tadi yang versi digital itu daftar nama itu kok kabur sih? Iya, kenapa kabur ya? Coba saya juga bingung. Oh, sudah kirim email. Oh. Oke dah kalau kayak gitu. Iya. Tetapi versi analognya bagaimana nih? Mbak, versi analognya kita ke sana. Ayolah kita ke sana. Iya, kita coba lagi. Mumpung di Jogja. Nanti kapan-kapan kita kapan lagi ke Jogja kan? Iya kan gitu. Kalau memang ada, ya ada dong gitu. Ya, berarti ada Pak Jokowi pernah terdaftar atau bukan seseorang bernama Joko Widodo deh gitu ya kan. Pernah diterima sebagai ini kalau ada di situ versi analog, tapi versi digitalnya tadi saya masih belum terima karena masih kabur ya. Di versi digital itu khusus nama-nama itu kabur ya. Apakah memang hasilnya kabur atau memang ada upaya pengaburan? Coba. Tadi kita sudah dengar langsung ya teman-teman dari channelnya yang langsung diambil dari YouTube Baligi Akademik ya, bahwasanya Rismond dan kawan-kawan langsung survei ke tempat keperpustakaan yang ada di Jogja karena di situ seluruh surat kabar. Namun tidak diketemukan apa yang mereka cari. Versi digitalnya ada tapi kabur, sementara yang lain tidak. Ada apa? Seperti di akhir settingan video tadi, Rismond menyatakan apakah ada kemungkinan settingan atau apapun itu. Yang penting tulisan puasa tadi itu benar. Artinya mereka tidak inkonsisten. Sebentar berubah, sebentar ini, sebentar itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Rismond berkata-kata kembali. Sudah melihat ya, apakah ada versi analognya di perpustakaan Malioboro, tapi untuk bulan Juli ya, bulan berapa itu ya, bulan Juli khususnya ya, bulan Juli 1980 itu yang ada hanya versi digital. Nah ini kita bingung ya, katanya diamankan ya, Koran Kedaulatan Rakyat Juli 1980 ya, terutama 18 Juli 1980 itu diamankan oleh siapa tadi, Bareskrim, UGM atau perpustakaan. Jadi yang ada hanyalah versi digitalnya saja. Saya bukan mau mendahului ya atau menuduh ya, tapi pengalaman kasus Jessica Wongso itu Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, tim dari Bareskrim Polri itu kan melakukan manipulasi video CCTV ya dengan cara mengabur-ngaburkan gitu. Itulah produk dari Bareskrim ya, lapor komputer forensik ya dikabur-kaburkan dengan cara cuma menggunakan software gratisan Iredsoft dan Freemake ya. Makanya saya sudah laporkan Dumas 6 kali tapi tidak ditanggapi oleh Dumas Presisinya Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Makanya kalau Kapolrinya ganti dan Kapolrinya itu bagus ya, pilihannya Pak Prabowo Subianto ya, saya akan laporkan itu langsung itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Mereka berempat itu harus dikurung, di penjara ya, hanya pakai Iredsoft dan Freemake mereka bisa mengotak-atik
mengabur-ngaburkan video CCTV ya, sehingga untuk menggiring dan menciptakan narasi yang untuk membuat keputusan itu berpihak pada mereka. Hanya dengan software gratisan iRedsoft, Windows Operating System itu iRedsoft dan FreeMake. Dan di PK kemarin, PK Jessica Wongso, mereka mengaku bahwa iRedsoft dan FreeMake itu software bawaan dari DVR Telview FD161S. Kan konyolnya luar biasa itu. Itu jawaban dari Kombes Muhammad Nual Azhar itu. Coba bayangkan. DVR Linux based, software gratisan yang mereka pakai untuk mengotak-atik, ya, untuk mengabur-ngaburkan video itu Windows Operating System. Bayangkan. Hal-hal seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Ya. Kasus Joshua Huta Barat. Bayangkan kalau tidak ada tantenya atau inang mudanya yang memfoto ya jenazahnya Joshua Huta Barat, ya, ketika diantarkan ke Jambi, ya, mereka juga ditakut-takuti. Jangan difoto, jangan ini. Tapi itulah tante-tantenya berani ya, membongkar, memfoto, ada kejanggalan, terus menghubungi pengacara, dan tentu ada orang dalam dari Bareskrim yang membocorkan. Saya sudah tahu namanya ya, karena udah pernah menelpon saya juga, yang menghubungi Komarudin Simanjuntak, terus Jenderal ya, terus Kamarudin Simanjuntak, Martin Lukas Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, dan Irma Huta Barat. Kalau mereka nggak berteriak dan tidak ada keberanian dari tantenya Joshua Huta Barat, maka Ferdi Sambo lepas ya dari tanggung jawab pembunuhan yang ia lakukan, yang secara sadis ya. Ferdi Sambo tentu tidak ada di penjara. Bisa jadi dia akan menjadi Kapolri pengganti Listio Sigit Prabowo. Mereka itu orang-orangnya Tito gitu ya, Tito Karnavian. Itulah ya, kasus Joshua Huta Barat itu bukti telak bagaimana Polri memanipulasi kasus ya. Polri memanipulasi kasus supaya untuk mengamankan seorang jenderal polisi, Kadif Propam ya, kepala divisi profesi dan pengamanan. Bayangkan itu bintang 2 ya, Ferdi Sambo dimanipulasi sehingga katanya tembak-menembak, padahal yang terjadi adalah pistol Glock itu ditempelkan ke belakang, leher belakang Joshua Huta Barat, menempel di belakang leher belakangnya, tembus sampai ke hidung. Itulah sebenarnya, itulah kepolisian kita gitu. Terus sekarang kita mau dipaksa bahwa apa yang diputuskan Bareskrim kita harus percaya 100%. Itu orang yang mengatakan itu amnesia ya. Enak sekali ngomong seperti itu ya. Pada saat konversi itu pun Bareskrim tidak menayangkan satupun bukti analog di depan meja mereka. Bayangkan ya, seorang Dirtipidum mengatakan ijazah Jokowi identik, tetapi tidak berani menampilkan satupun bukti analog di depan meja mereka. Siapa yang bisa percaya? Koran katanya 18 Juli 1980. Tapi apa? Nggak ada. Nggak ada ditampilkan secara analog. Tetapi orang harus disuruh percaya. Kalau nggak percaya diancam oleh para pengacaranya itu. Memang kalian siapa para pengacara Jokowi itu ya? Mengancam-ancam. Partisipasi publik itu penting dalam demokrasi. Jangan mulut kalian tusuk hebat. Memang kalian pemilik republik ini.
Memang nenek moyangmu mati untuk republik ini. Jangan diancam-ancam partisipasi publik. Kalau tidak ada partisipasi Nanguda, tantenya Joshua, beserta dengan pengacaranya yang vokal, ya, memberikan fakta-fakta, ya, meminta gelar perkara, meminta ekshumasi, maka Joshua Huta Barat dikuburkan dan dilabel sebagai rapis. Itulah bayangkan, ya. Dan Ferdi Sambo dengan keluarganya itu hidup tenang, enak, ya. Tidak bakal Ferdi Sambo sekarang membusuk di penjara. Sebenarnya itu juga lah mungkin salah satu variabel yang membuat kepolisian Republik Indonesia menjadi kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi. Jadi kalau ada apalagi Kompolnas atau apa itu penasihat Kapolri, kalau nggak percaya siapa yang bilang itu sama kepolisian, ya udah keluar aja dari Republik ini. Memang siapa kau? Nenek moyangmu pernah mati nggak untuk membela kemerdekaan Indonesia ini? Enak kali kau mengusir-ngusir orang. Republik ini kan udah didirikan berdasarkan demokrasi, partisipasi publik dari civil society itu harga mati. Masa hanya karena pendapat kami berseberangan dengan keinginanmu langsung diancam-ancam pasal inilah, pasal itu? Saya benci kali pengacara bau kencur yang ngomong gitu, ya. Seolah-olah paling hebat. Kalau tidak ada partisipasi publik, banyak kasus yang direkayasa oleh polisi. Saya salah satu partisipasi publik saya yang akan saya bongkar itu Tito Karnavian. Saatnya itu Tito Karnavian. Tunggu waktumu akan datang. Begitu Prabowo Subianto mengganti Kapolri yang jujur, berintegritas, saya laporkan langsung ke Kapolri itu. Karena metadatanya ada, data ilmiahnya ada, bahwa e-Redsoft dan Vrimik dipakai oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan berbohong dia di pengadilan di PK Jessica Wongso November atau Oktober tahun 2024 yang lalu, ya, bahwa metadata salah ketik. Bayangkan, ya, kepala laboratorium komputer forensik mengatakan metadata salah ketik. Sesuatu yang nggak diketik, salah ketik. Itulah bayangkan kualitas kepolisian Indonesia memalukan. Mengaku ISO, laboratorium komputer forensik mengikuti ISO sekian, standar internasional. Tapi kalau orangnya penipu, gampang dibeli, gampang disuruh supaya naik jabatan, ya nggak ada gunanya uang rakyat itu untuk membeli fasilitas laboratorium komputer forensik itu. Akan saya bongkar itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, bakal saya bongkar. Nak kali kau menginjak kalian tuh, ya, menginjak-injak hukum. Seorang anak manusia, anak bangsa, kalian pakai kewenangan kalian mengotak-atik supaya 20 tahun masuk penjara. Si Tito Karnavian ini jadi Kapolri, ya, sebelumnya Kapolda saat itu. Krisnamurti sekarang jadi bintang 2. Bayangkan itu, kalau bisa dunia internasional akan geger. Mantan Kapolri, pemanipulasi barang bukti digital. Bayangkan itu. Itulah wajah kepolisian Indonesia. Nggak berani si Listio Sigit Prabowo itu membongkar tuh. Sibuk. Apa itu? Mengurus ITE orang lah, apalah.
masalah receh-receh. Kalau kepada rakyat biasa, ITE, kebencian. Padahal jenderal polisinya itu si Tito Karnavian Krisnamurti itu memanipulasi barang bukti digital. Sudah saya susun 37 bukti ilmiah. Saya lampirkan langsung ke Dumas Presisinya itu. Tapi apa? Tidak berkadar pengawasan. Dengarkanlah ini Pak Prabowo Subianto. Saya sudah berteriak ribuan kali. Polisi sendiri, jenderal polisi, mantan Kapolri sendiri memanipulasi barang bukti. Tetapi polisi sibuk mencari kesalahan-kesalahan kecil dari rakyat. ITE lah, kebencian lah, hoax lah, penghasutan lah. Kalau berani, Listio usut itu. Si Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, terutama Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Berani nggak? Apa hukum itu tidak berlaku untuk polisi? Hai, Listio Sigit Prabowo, coba kau tanyakan dulu pada anak buahmu. 6 kali sudah saya adukan tuh Dumas Presisi. Apa jawabannya? Tidak berkadar pengawasan. Begitu manipulasi itu dilakukan oleh jenderal polisi, maka jenderal polisi itu aman sampai ke kuburan. Tapi kita tunggu aja lah gebrakan Pak Prabowo Subianto ini. Apakah bisa mengganti Kapolri yang benar-benar bagus? Ya, bisa nggak Pak Prabowo Subianto itu mengganti Listio Sigit Prabowo ini dengan Kapolri yang benar-benar berintegritas, bukan cari kaya, bukan untuk mempunyai rekening gendut, bukan untuk berharap jadi menteri, tapi benar-benar berjasa untuk rakyat. Bisa nggak Pak Prabowo Subianto? Kalau bisa, saya laporkan itu Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar tuh, Kombes itu, pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya. Nanti muka-muka mereka kena Panukadas Kurap juga kayak orang yang ada di sana. Kena karma. Ya kan? Bukan kalau yang di sono itu kena Mubahala Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, kalau Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto itu bakal kena doa-doa dari seorang Jessica Wongso yang masa emasnya hidupnya direnggut. Pertanyaannya sekarang, Listio Sigit Prabowo, sudah berapa banyak jenderal polisi pemanipulasi yang kau biarkan, kau diamkan seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti ini? Coba jawab dulu. Sudah berapa banyak jenderal polisi yang nggak kena hukuman meski dia memanipulasi, mengorbankan hidup rakyat yang membayar kalian? Jawab itu dulu, Listio. Kalau memeriksa kesalahan rakyat, hebat kali kalian mencari-cari kesalahan. Kesalahan jenderal polisimu itu berani nggak kau usut? Listio Sigit Prabowo. Kalau berani, saya bawa langsung ke kantormu, markas besar itu, Polri, Jalan Trunojoyo. Besok saya antarkan langsung. Saya jelaskan langsung ke depanmu. Berani nggak? Tito Karnavian, nggak berani kau usut? Apa karena bosmu? Krisnamurti itu masih di kantormu itu, berkantor. Nggak berani kau usut kan? Tapi kalau kasus receh, ya, ada dulu Ahmad Dhani. Kasus apanya itu, cuma bilang apanya Ahmad Dhani itu adalah satu kata, idiot atau apa, masuk penjara. Tapi kalau jenderal polisi memanipulasi barang bukti, diam Listio Sigit Prabowo ini. Wow, luar biasa respon sahabat-sahabatku. Sudah berani buka-bukaan, dan inilah yang kita tunggu. Teman-teman, subscriber, sahabat-sahabat
penonton, para pemirsa di mana saja berada, apa yang dikatakan oleh saudara Rismond ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang perlu kita awasi dan yang perlu kita dukung. Kita mendukung yang benar, bukan mendukung yang salah. Kalau perihal tentang ijazah itu benar, lebih baik jujurlah Pak Jokowi, katakan agar ini tidak berkepanjangan. Toh yang susah nanti Bapak juga. Kalaulah seandainya Bapak sudah minta maaf hari ini, itu lebih tenang, lebih nyaman, dan katakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya memang benar adanya. Atau kalau Bapak bertahan, toh juga apa yang disampaikan oleh para pencari fakta kebenaran, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan mereka tokoh-tokoh politik yang sudah sangat banyak mencurigai tentang perihal apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin, tentang ijazah fotokopi yang disampaikan, tentang beberapa pilihan-pilihan yang Bapak pilih di situ BSC. Ketika Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andus, dan apa lagi Pak? Kok bertahan terus? Apa yang dipertahankan? Lihatlah kondisi Bapak sudah mulai sakit-sakitan, mungkin akibat efek tidak bisa tidur. Seperti itu. Lebih baik sekarang Pak, jujur saja. Kalau daripada nanti apabila Bapak bertahan terus, inilah yang membuat nanti silsilah keturunan Bapak akan tersisihkan dan terhapus dari sejarah. Bapak adalah seorang mantan presiden 2 periode. Apakah mau seperti itu? Kami masyarakat Indonesia bukan membenci kepada tim pengacara Pak Jokowi juga. Kami bukan pengacau. Kami juga bukan melakukan chaos. Seperti yang Anda katakan, apabila ditunjukkan akan terjadi chaos. Barangkali chaos apabila palsu. Kalau asli tidak mungkin chaos. Dengan alasan, dengan dalil, ya bisa aja lah nanti semua orang diminta KTP, ijazah. Tunjukkan dulu ijazah lo, anggota dewan. Enggak seperti itu. Yang chaos itu Amerika Serikat, Los Angeles, New York, chaos, penjarahan, itu chaos. Ini tidak. Apa kata Roy Suryo? Seperti pelawak Sri Mulat. Jadi teman-teman, sahabat subscriber saya, teman-teman, sahabat Anak Medan Bersuara, di mana saja berada, mari tetap kita pantau, kita awasi apa yang sedang saat ini terjadi. Di mana sahabat kita Rismond sudah berani buka-bukaan. Bayangkan jenderal lo, bayangkan perwira lo, tapi ini memang harus kita buka demi, apa kata Prabowo, harus bersih-bersih. Dan yang pembohong dan yang salah memang harus disingkirkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat, merdeka, merdeka, merdeka.